Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Al-ikhwah arsyadakumullah li ta'atillahi jalla wa ala. Kita melanjutkan pelajaran kita di mapel Turuqut Tadris. Ya, kita masuk di pertemuan kedua. Dan saya berharap antum semua tetap semangat dan terus mendapatkan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Di pertemuan kedua ini kita masih melanjutkan tentang beberapa pengertian atau definisi. Ya, kita sampai di madkhalut tadris. Ya. Jadi pengantar pembelajaran. Ini biasanya di awal, ya, ketika seseorang mau menyampaikan pembelajaran. Jadi ini madkhal ini adalah gambaran pemikiran umum yang di belakangnya terkandung satu cara pembelajaran. Ya. Jadi nanti misalnya mau menggunakan metode apa dan sebagainya, itu biasanya apa? Disampaikan di pengantar pembelajarannya. Itu. Dan ada sekian banyak pengantar pembelajaran itu. Bisa dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan, bisa dengan menanyakan permasalahan yang sudah dipelajari, atau melakukan pertanyaan tentang apa yang sudah diketahui tentang pelajaran yang akan dipelajarinya. Ya. Bisa juga dengan melakukan diskusi. Silakan diskusikan materi kemarin, silakan diskusikan tentang masalah ini. Itu banyak banget. Jadi tergantung kreativitas seorang guru di dalam menyampaikan siswa kepada tujuan pembelajaran. Nah, jadi banyak banget. Kemudian yang berikutnya kita masuk di maharatut tadris, ya, yaitu keterampilan mengajar. Ya, keterampilan mengajar ini bisa berupa teknik dalam memaparkan materi atau menggambarkan tentang sesuatu. Ya. Jadi seorang guru harus bisa bagaimana cara menyampaikan materi yang efektif, efisien, memberikan gambaran tentang materi yang akan dia berikan. Ya, kemudian bisa juga menceritakan suatu bentuk secara terperinci. Ini biasanya kalau zaman dahulu kan kita tidak bisa membawa sesuatu ke dalam kelas, maka seorang guru dia harus menceritakan sehingga ada tergambar dalam siswa tentang barang itu seperti apa, misalnya seperti itu. Ya, jadi misalnya kita ngajar sirah nih, maka kita harus bisa menceritakan bagaimana kondisi Arab zaman dahulu dan seterusnya. Harus bisa menggambarkan kondisi Arab pada zaman Rasul itu sebagaimana gitu. Atau juga termasuk keterampilan mengajar, yaitu apa? Memberikan contoh. Jadi ketika sudah memberikan definisi, yuk kita berikan contohnya seperti ini, seperti ini. Atau memberikan sifat yang menggambarkan kenyataan tentang sesuatu. Ini diantara apa? Bentuk-bentuk keterampilan dalam mengajar. Kemudian kita masuk juga tentang definisi manhaj, ya, definisi al-manhaju. Secara bahasa, al-manhaju itu adalah jalan yang lurus dan jelas. Bisa juga
Al-minhaj diartikan langkah yang telah digariskan. Jadi rambu. Ya. Adapun secara istilah, maka kata al-manhaj itu memiliki banyak makna sesuai dengan sudut pandang masing-masing orang terhadap pendidikan. Maka ada yang mengatakan bahwa al-manhaj itu adalah sejumlah keterampilan dan kegiatan yang diberikan oleh sekolah kepada siswa, di mana kegiatan itu bisa dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan membantu siswa untuk berkembang secara sempurna dan lengkap. Ya, menjadikan siswa itu lurus perilakunya, bisa berperan aktif terhadap lingkungan dan masyarakatnya, serta mampu menghadapi permasalahan yang dihadapi dengan baik. Itu salah satu makna al-manhaj. Jadi sejumlah keterampilan, kegiatan yang diberikan kepada siswa dengan tujuan itu tadi. Nah, kemudian al-manhaju itu bisa juga diartikan sebagai kurikulum. Ya, dalam istilah kita diartikan sebagai kurikulum. Ya, jadi semua yang akan diberikan kepada siswa kan semua sudah tertulis, ya, di dalam kurikulum. Maka kurikulum itu adalah apa? Langkah yang telah digariskan dalam melakukan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian unsur-unsur manhaj, unsur-unsur kurikulum itu harus memuat apa? Tujuan. Ada materinya, ada metodenya, ada kegiatannya, ada medianya, ada evaluasi. Ya, ini didetailkan di silabus. Ya, jadi bisa juga diartikan sebagai silabus. Maka nanti kalian kalau mau melihat ya, silabus itu mesti ada tujuan. Jadi ada kompetensi dasar, standar kompetensinya, materinya apa, menggunakan metode pembelajaran apa, kemudian kegiatannya bagaimana, media yang dipakai apa, bentuk evaluasinya seperti apa. Jadi ini silabus, ya, atau bagian dari kurikulum. Ya, nanti silahkan ya, kalian cari contoh silabus, ya, contoh silabus. Nanti akan termuat 7 ini. Kemudian yang berikutnya, kurikulum itu ada 2 bentuk. Ada yang berbentuk tersurat, tertulis, ini yang biasanya resmi ya. Kemudian ada kurikulum yang tersembunyi, yang tersirat, tidak resmi, tidak jelas, nggak ditulis, nggak dimaksudkan, itu istilah-istilahnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kurikulum tersirat yang tersembunyi adalah semua keterampilan, pengetahuan, kegiatan yang dilakukan dan dipelajari siswa di luar kurikulum yang ditetapkan secara sukarela tanpa bimbingan guru. Atau bisa juga hasil yang didapatkan di luar ranah pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, misalnya hasil yang didapatkan dari interaksi siswa dengan guru di kelas. Mungkin karena ngelihat gurunya suka bercanda, akhirnya apa? Murid ikut-ikutan bercanda. Maka itu adalah hasil dari kurikulum yang tidak tertulis. Ya, maka bisa juga diartikan kurikulum tersebut adalah sejumlah perilaku atau kegiatan baik positif ataupun negatif yang dipelajari siswa melalui interaksi dengan teman-temannya, interaksi dengan guru-gurunya. Ya, nah, itu semua adalah, jadi bahasanya bisa dikatakan efek samping gitu ya dari kurikulum yang tersurat. Nah, jika di terakhir itu apa? Semua pengaruh tidak langsung dari pelaksanaan pembelajaran dari kurikulum yang telah ditetapkan. Itu adalah pengertian yang paling singkat ya. Pengaruh tidak langsung yang didapatkan dari pelaksanaan pembelajaran dari kurikulum yang telah ditetapkan. Ya, silahkan dibaca buku antum, tetap semangat, silahkan diskusi nantinya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.